Dengan sebab itu kita bisa menunaikan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab-sebab nikmat itu pula kita sepatutnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun menurut anggapan kita nikmat itu kecil, tetapi tetap wajib untuk selalu disyukuri. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, bila kalian bersyukur, sungguh pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan bila kalian kufur nikmat, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Seorang yang bersyukur, Allah tambahkan nikmat baginya. Seorang yang kufur, maka Allah timpakan siksa yang keras baginya. Kebaikan memiliki konsekuensi, demikian juga berbuat kejelekan tentu ada konsekuensinya. Maka bagi seorang hamba, teruslah berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus berupaya mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai amal kebajikan. Satu di antara amal kebajikan yang harus diwujudkan di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu amalan-amalan yang terikat satu dengan lainnya dengan kata iman. Maka ketika seseorang melakukan satu interaksi dengan orang-orang yang beriman, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka interaksi tersebut harus mewujudkan satu bentuk ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Artinya bahwasannya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tumbuh pada dirinya keimanan, yang tumbuh pada dirinya benar-benar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ia diperintah untuk bisa mewujudkan persaudaraan itu. Melalui apa? Di antaranya melalui upaya untuk senantiasa menunjukkan akhlak yang baik, bahkan akhlak yang terbaik terhadap sesama saudaranya yang beriman. Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka jagalah ikhwah tersebut, jagalah persaudaraan tersebut, di antaranya dengan muamalah yang didasari oleh akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya ketika muamalah itu diwarnai dengan berbagai kezaliman, maka muamalah itu akan berbuah kepada kehancuran. Demikian juga ketika muamalah itu diisi dengan berbagai bentuk penghinaan, maka muamalah itu pun akan surut dan akan tidak tampak lagi muamalah kebaikan itu. Ketika muamalah diselingi dengan berbagai kedustaan, maka muamalah itu pun tidak akan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya,
Bahkan bila muamalah itu diisi dengan berbagai bentuk upaya merendahkan orang yang ada di hadapannya, merendahkan teman seiring, itu pun tentu akan menumbuhkan rasa sakit di hati. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Mengapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Upaya untuk menjaga persaudaraan itu diantaranya dengan cara, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazlimuhu, jangan kalian mendoliminya, jangan mendolimi saudara sesama muslim. Wala yakhzuluhu, dan jangan menghinanya. Wala yakzibuhu, jangan mendustainya. Wala yahqiruhu, dan jangan merendahkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat seraya menunjuk kepada dada beliau yang mulia sebanyak 3 kali, seraya mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu adanya di sini, takwa itu adanya di sini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarr, seseorang itu dalam keadaan jelek, tetap dalam keadaan jelek, an yahqira akhahu al-muslim. Ya, seseorang itu dalam keadaan jelek bila an yahqira akhahul muslim, selama orang itu tetap merendahkan seorang muslim, merendahkan seorang muslim. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka seorang muslim diingatkan kembali. Bentuk merendahkan terhadap seorang muslim artinya tidak memberikan bentuk penghargaan, tidak memberikan bentuk penghormatan. Ya, merendahkan seorang muslim artinya mengoyak kehormatannya. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullul muslim, setiap muslim, alal muslim haramun, setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan. Apa yang diharamkan? Dammuhu, darahnya. Jangan sampai darah sesama muslim tercecer. Jangan sampai darah sesama muslim tertumpah. Kenapa? Karena ia masih dalam status muslim, sehingga status ia sebagai seorang muslim tetap menjadikan dirinya harus dijaga darahnya. Jangan sampai perlakuan terhadap muslim kemudian dikafirkan, kemudian ditumpahkan darahnya, dibunuh misalnya. Na'udzubillah, tidak demikian. Ya, kullul muslim 'alal muslim haramun. Ya, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu sudah diharamkan. Dammuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, tidak boleh diambil secara paksa, tidak boleh mengambil hartanya tanpa seizinnya. Ya, wa irduhu, dan tentu diharamkan kehormatannya. Kehormatannya jangan sampai dicacat, cela, jangan sampai kemudian dihina, direndahkan, dan yang lainnya. Intinya bahwasannya
bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terwujud satu bentuk persatuan di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk senantiasa berupaya menjaga diri untuk tidak menunjukkan kepada saudara muslim yang lainnya akhlak yang jelek, akhlak yang rusak, akhlak yang menjadikan muslim lainnya akan merasa terhina. Namun jauh sebelum itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak saling menumbuhkan hasad. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu," jangan kalian saling hasad. Kenapa demikian? Karena al-hasad akbaru, al-hasad akbaru ma yufarriqu bainal muslimin. Sikap atau sifat hasad itu adalah perkara yang besar yang akan memecah belah kaum muslimin. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berupaya menumbuhkan akhlak yang terpuji. Di antara akhlak yang terpuji, tidak kemudian menyimpan hasad di dalam dirinya. Hasad kepada sesama saudaranya, hasad karena saudaranya mendapatkan nikmat, kemudian ada orang yang hasad dan menginginkan nikmat itu kemudian hilang darinya. Maka tidak demikian yang perlu untuk dilakukan oleh seorang muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza yadullu ala anna hadhihi al-umur tu'athiru 'alal ikhwah. Ini menunjukkan bahwasannya perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak boleh hasad, tidak boleh untuk kemudian saling membenci dan seterusnya atau yang lainnya. Tu'athiru 'alal ikhwah, mempengaruhi kepada rajutan ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Fa'idha taraknaha asbahna ikhwana, maka apabila perilaku-perilaku buruk, akhlak-akhlak yang tercela itu ditinggalkan, sesungguhnya akan terjadilah ikhwana, terjadilah persaudaraan yang akan kemudian memersatukan ikhwah atau sesama muslim tersebut. Li'anna Allah jalla wa'ala, karena sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi yaqul, berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Ikhwatun maknanya fiddin, ikhwatun fiddin, persaudaraan karena agama. La fin nasab, bukan karena nasab, bukan karena satu keturunan. Wa ukhuwatud din aqwa, persatuan persaudaraan karena agama itu lebih kuat, min ukhuwatin nasab, dibandingkan dengan persaudaraan, dibandingkan dengan persaudaraan karena nasab. Fal kafiru aduwuka, maka seorang kafir itu merupakan musuhmu, walau kana akhon laka, meskipun
orang kafir itu secara nasab saudaramu, ya, minan nasab, meskipun secara nasab itu adalah saudaramu, ya. Walakinnal muslim, akan tetapi seorang muslim, akhuka fiddin, persaudaraan dirimu itu dibalut karena agama, bukan karena faktor yang lain, bukan karena faktor satu suku, bukan karena faktor satu nasab, bukan karena faktor satu daerah atau yang lainnya, ya. Innama takunu biddin, sesungguhnya fal ukhwah innama takunu fiddin, sesungguhnya ukhwah itu akan terjadi, ukhwah yang sejatinya akan terjadi, ya, manakala berdasarkan agama. Wa amma ukhwatun nasab, adapun persaudaraan karena nasab, fahadhihi qad yatarattabu 'alaiha muwalatun irqiyatun bainan nas, ya, maka ini berakibat kepada satu bentuk loyalitas, ya, yang terjadi di antara manusia, bisa karena nasab, ya. Lakin, ya, akan tetapi la yatarattabu 'alaiha, akan tetapi tidak akan berakibat kepada apa? Muwalatun, loyalitas, wala mu'adatun, diniyah, dan tidak akan juga, ya, terbentuk, ya, satu bentuk, ya, karena tradisi, ya, yang itu adalah didasarkan karena agama. Wal wala'u wal bara, sikap al wala dan al bara itu innama yakunu ala hasabil iman, ya, sesungguhnya sikap al wala wal bara dasarnya adalah iman, bukan dasar karena nasab. Nah, di sini agama mendudukkan tentang nasab bukan menjadi ikatan yang sebenarnya di dalam membangun ukhuwah sesama muslim, ya. Wa qad yakunu laisa akhan laka, bisa jadi seseorang itu bukan saudaramu minan nasab karena nasab, wa huwa akhuka fiddin, akan tetapi ia saudaramu karena agama, ya. Kita sering mendapatkan informasi tentang perilaku yang sangat jahat dari Zionis terhadap orang-orang Palestina. Hati kita pun ikut merasakan pedih, hati kita pun ikut merasakan sedih ketika orang-orang Palestina dibantai oleh Zionis, Yahudi. Padahal kita tidak pernah berhubungan dengan mereka, kita tidak pernah menjalin kontak dengan orang-orang Palestina di negeri mereka, di Gaza atau di beberapa tempat lainnya di Palestina. Kita tidak pernah berhubungan, berkomunikasi. Tetapi ketika mereka dibantai oleh Zionis Yahudi, hati kita ikut merasakan kepedihan. Itulah pengaruh dari ukhuwah imaniyah. Itulah pengaruh dari persaudaraan yang didasari oleh iman. Kita tidak pernah mengenal orang Palestina, kita tidak pernah berhubungan, kita tidak pernah, ya, berjumpa dengan mereka. Tetapi ketika mereka dianiaya, dizalimi, ya, oleh Zionis Yahudi, kita tidak terima. Bukan hanya sekadar faktor kemanusiaan, lebih daripada itu karena
unsur agama yang ada pada diri kita. Maka dengan setulus hati kita yang tidak memiliki kemampuan untuk membela mereka secara fisik, maka apa yang bisa kita perbuat? Hanya doa. Maka doa itu pun terus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan saudara-saudara kita di Palestina. Itulah bentuk bagaimana ukhuwah itu bisa, ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang didasari oleh keimanan, bisa menyatukan antara orang-orang yang belum pernah kita berjumpa dengan mereka dan belum pernah berkomunikasi dengan mereka, sehingga dikatakan bahwasannya ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Ya, persaudaraan karena agama itu lebih kuat daripada persaudaraan sesama nasab. Itu memang terbukti. Ya, terbukti ketika saudara-saudara kita di Palestina dibantai, terbukti ketika saudara-saudara kita Rohingya ya diperlakukan oleh pemerintahnya yang sedemikian benci kepada orang-orang muslim di Myanmar sana. Maka semua itu kemudian membangkitkan ya, rasa kecemburuan kita, rasa sedih kita melihat saudara-saudara kita diperlakukan semena-mena. Maka al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Persaudaraan itu dibentuk, persaudaraan itu terwujud di antaranya dengan kita berupaya menunjukkan akhlak yang baik. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karenanya la yazlimuhu, jangan menzaliminya. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menzalimi sesama muslim. Az-zulmu, kezaliman itu huwa wad'u syai' min ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Bi ayyi naw'in minaz-zulm, ya, sedemikian banyak macam daripada kezaliman, seperti zulmun fin nafsi, menzalimi diri sendiri, au al-mali, atau menzalimi dalam bentuk harta, au irdi, atau menzalimi dalam bentuk kehormatan. Ya, saudaranya digibahi, ya, saudaranya diadu domba, saudaranya dipertarungkan antar mereka sendiri. Itu adalah bentuk-bentuk penzaliman terhadap saudara seiman. Kemudian perilaku lainnya yang tidak boleh dilakukan terhadap sesama saudara, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhzuluhu, jangan menghinanya. Idza ra'ahu yuhanu, jika melihatnya kemudian menghinanya, ya, maka yang demikian itu jelas terlarang. Tidak boleh kita untuk kemudian merendahkan terhadap sesama muslim. Ya. Kemudian wala yakzibuhu, jangan mendustainya. La takzib alaihi fil muamalah, jangan mendustai, membohongi, ya, dalam hal muamalah dengan sesama kaum muslimin. Ya. Wala takzib alaihi fil hadis, jangan membohongi ketika berbicara. Ya. Faltakun sadiqan, maka jadilah engkau seorang yang jujur. Jujur ma'a akhika, jujur terhadap saudaramu. Ya. Kama annaka tuhibbu an yasduqa laka, sebagaimana sesungguhnya engkau tuhibbu, mencintai, an yasduqa laka,
mencintai seseorang jujur terhadap dirimu, maka demikian juga engkau harus bersikap jujur kepada saudaramu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yahqiruhu, jangan merendahkannya, ay la tuqallil min sya'nihi, jangan mengecilkan, ya, jangan mengecilkan terhadap saudaramu, merendahkan terhadap saudaramu. Kenapa demikian? Li'annal muslim, karena kedudukan seorang muslim indallah, di sisi Allah, azimun, sungguh sangat agung, sungguh sangat besar kedudukan seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana laysa lahu mazharun aw laysa lahu malun aw laysa lahu ja'un ma dama annahu mu'minun fa huwa 'azimun 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada diri seorang mukmin itu atau seorang muslim itu ia tidak memiliki sesuatu yang menjadikan tampak dia orang untuk dihormati, atau dia tidak memiliki harta, atau dia tidak memiliki jabatan apapun, tetapi kalau ia memang seorang mukmin, kalau ia seorang yang beriman, fahuwa azimun, maka dia kedudukannya sangat besar, sangat agung, indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beda antara seorang muslim, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang kafir, ya. Walaupun mungkin orang kafir itu satu nasab, tetapi yang harus diutamakan adalah ketika persaudaraan itu dibingkai dengan agama, maka tidak boleh kemudian kita merendahkan saudara kita yang muslim, walaupun mungkin, ya, ada di hadapan kita orang-orang lain, orang-orang kafir yang kelihatannya lebih berharta, kelihatannya lebih, tampilannya lebih meyakinkan, ya, dan seterusnya. Tetapi seorang mukmin lebih harus kita hargai dibandingkan orang-orang kafir yang meskipun secara fisik, secara materi mungkin dia memilikinya. Kenapa demikian? Karena kita terikat dengan keimanan, kita terikat dengan agama terhadap sesama muslim atau sesama orang-orang yang beriman. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana kita lebih mengutamakan orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Yang tentu saja upaya-upaya kita kalau menjelaskan di tengah umat seperti ini akan berhadapan dengan orang-orang yang mengusung pemahaman, ya, toleransi, ya, kan begitu, ya. Orang bertoleransi itu mau kepada mukmin mau kepada kafir harus sama, padahal tidak demikian dalam agama kita. Mukmin tetap harus didahulukan karena keimanan, kesamaan iman. Adapun orang-orang kafir, ya, maka, ya, ia tetap berbeda perlakuan. Walaupun kita tidak boleh menzalimi orang-orang kafir, sebab perbuatan zalim kepada siapapun tidak dibenarkan. Ya. Kepada orang kafir saja tidak diperkenankan untuk berbuat zalim, apalagi, ya, menzalimi itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Itulah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan seraya menunjuk dadanya, ya,
sebanyak 3 kali. Ketakwaan itu ada di sini. Ya. Maksudnya di sini ila qalbi, bahwasanya takwa itu ada di dalam hati. Ya. Fal ibratu bil qulub, maka ungkapannya menunjuk kepada batiniah, kepada sesuatu yang batin, kepada hati. La bil mazahir, tidak mengisyaratkan kepada sesuatu yang sifatnya zahir. Ya. Maknanya adalah famadama annahu mu'minul qalbi, apabila seseorang itu di dalam hatinya memang tetap ada iman, fa inna lahu qadrun 'indallahi subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya baginya kadarnya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kalian, ya, dalam bentuk rupa kalian secara fisik, wa amwalikum, dan tidak juga melihat kepada harta kalian, wa innama, sesungguhnya, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amal kalian. Artinya faktor batiniyah dan faktor mewujudkan amal, wujud dari keadaan batiniyah, itu adalah perkara yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hakikatnya manusia itu tergantung dari segumpal daging yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, yakni sekerat daging. Idza salahat, apabila sekerat daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh tubuh atau seluruh anggota tubuh orang tersebut. Wa idza fasadat, apabila sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh orang itu pun akan rusak. Ala wahyal qalbu, ingatlah, yang dimaksud dengan sekerat daging itu disebut dengan al-qalbu, yaitu hati. Dan sifat daripada hati, ya, qallaba yuqallibu, ya, itu selalu berubah-ubah. Ya, sifat hati itu mudah sekali berubah. Maka rawatlah sebaik-baiknya, ya, iman yang ada di dalam hati kita. Pupuklah sebaik-baiknya iman yang ada di dalam hati kita, dan terus tumbuhkan, semikan, ya, keimanan yang ada di dalam hati kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian ditelantarkan, jangan sampai kemudian iman itu tidak tumbuh subur dan menjadi merana. Tetap kita jaga, karena faktor keimanan itu adalah faktor yang sangat menentukan di dalam memersatukan umat, ya, di dalam membentuk satu kesatuan, yang satu kesatuan itu didasari oleh akhlak yang mulia. Akhlak itu akan tumbuh manakala iman yang ada pada diri seseorang, iman yang benar-benar terjaga, terawat, dan terpupuk untuk tumbuh, untuk bertambah, dan untuk senantiasa baik keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menunjukkan akhlak yang baik terhadap sesama saudara muslim kita. Jagalah dammuhu, darahnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, ya, seseorang yang dalam keadaan ia status sebagai seorang muslim, mukmin, kemudian ditumpahkan darahnya, dibunuh, dihilangkan nyawanya. Bukan.
Ya, di dalam ayat disebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa a'adda lahu azaban al-azima. Ya. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah jahanam yang ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, tidak hanya itu, Allah pun murka kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Allah murka. Wa la'annahu, dan melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, dan telah mempersiapkan bagi orang yang membunuh mukmin secara sengaja, maka disiapkan bagi Allah azaban azima, siksa yang sangat besar sekali. Ya. Maka tidak diperkenankan seorang mukmin, ya, dihancurkan, ya, ataupun fisiknya, ya, dibunuh untuk kemudian darahnya tercecer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salas, kecuali oleh 3 keadaan. 3 keadaan itu apa? An-nafsu bin nafsi. Apabila seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka berlaku hukum qisas kepadanya. Tentunya dengan pembuktian di mahkamah, di pengadilan. Apabila tuduhan itu terbukti bahwasannya ada seseorang membunuh kepada seorang muslim, maka ia berhak untuk dihilangkan nyawanya atas keputusan mahkamah, atas keputusan pengadilan. Yang kedua, wasayyibu zani, orang yang dalam keadaan muhsan, status sudah menikah, dia berzina, maka sekali lagi orang yang demikian, bila terbukti atau bila ada saksi atau bila ada pengakuan, maka ia dihukumi untuk boleh dihilangkan nyawanya. Itu pun melalui proses mahkamah, melalui proses peradilan. Kemudian yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah, yaitu berpisah dari kaum muslimin, dengan kata lain murtad. Maka orang yang murtad berdasarkan bukti-bukti yang telah, ya, ada di persidangan, di mahkamah, maka ia pun berhak untuk dihukum dengan menghilangkan nyawanya. Fi hadhil umur as-salasa, maka 3 perkara itu yahillu damuhu, menjadikan darah seorang muslim halal untuk dihilangkan atau dilenyapkan. Ya, wa tuqamu alaihil qisas, ditegakkan padanya qisas, yakni ketika, ya, ia membunuh terhadap muslim misalnya, wa yuqamu alaihi hadduz zina, ya, ditegakkan hukumnya karena perzinahan, ya, dengan rajam, ya. Wa idzar tadda an dinihi tuqtalu, dan apabila seorang itu murtad dari agamanya, maka hukumnya pun dibunuh. Tentu semuanya melalui proses mahkamah, bukan sendiri-sendiri membuat vonisnya, tetapi sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ya. Kemudian yang harus dijaga adalah wa maluhu, harta seorang muslim. Ya, harta seorang muslim haramun, ya, diambil secara paksa. Ya, tidak boleh, ya, seseorang
mengambil harta secara batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, ya. Yaitu tidak boleh, ya, seseorang kemudian mengambil harta saudara seiman. Kemudian yang terakhir yaitu irduhu, al-irdu, ya, ma yaqbalul madha wa zam, ya. Adalah kehormatan yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan pujian atau bisa mendapatkan sesuatu yang menghinakan. Fala yatakallamu fi irdi akhi bil ghibah wan namimah. Jangan engkau membicarakan kehormatan saudaramu dengan cara menggibahinya, atau dengan cara, ya, namam, yaitu mengadu domba, ya. Itu adalah larangan dalam rangka untuk menjaga irduhu, kehormatan seorang muslim, ya. Tidak boleh kemudian dibicarakannya atau digibahi maksudnya, atau diadu domba. Itu akan merusak hubungan antara sesama saudara semuslim. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang tersampaikan di majelis ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.